Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan yakni pembacaan buku koreksi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Kita akan melanjutkan yakni pembacaan pada halaman 28. Peringatan ke-8. Al-Qadi Iyad rahimahullah menjelaskan kebolehan membunuh orang yang merendahkan derajat dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Al-Qadi Iyad berkomentar dalam kitab Asy-Syifa, di antara perkara wajib yang termasuk hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagian dari berbuat baik, menghormati dan mengagungkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perilaku menyakiti beliau dalam kitabnya Al-Qur'an. Dan umat Islam sepakat atau ijma atas kebolehan membunuh orang yang merendahkan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suatu jenis penghinaan apapun. Selanjutnya Al-Qadi Iyad radhiyallahu an menyebutkan hadis Al-Barzah Al-Aslami yang berkata, pada suatu hari saya duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar marah kepada seorang laki-laki muslim. Namun laki-laki itu membalas memarahi beliau. Lalu saya berkata, wahai Khalifah Rasulullah, biarkan saya memenggal kepala orang itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, duduklah. Tidak boleh berbuat demikian, yaitu membunuh sesama manusia demi orang lain, kecuali demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi Abu Muhammad bin Nasr berkata, tidak ada yang seorang pun yang mengingkari kebolehan untuk membunuh orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal ini menjadi ijma'. Para imam menggunakan hadis ini sebagai dalil atas kebolehan membunuh orang yang membuat marah Nabi SAW dengan perilaku apapun yang membuat marah, menyakiti maupun menghina beliau. Lalu Al-Qadi Iyad rahimahullah berkomentar, kebolehan membunuh orang yang menyakiti Nabi SAW di atas dari segi logika atau penalaran akal dan iktibar, penalaran kias, menunjukkan bahwa orang yang menghina atau merendahkan derajat Nabi SAW sungguh telah menampakkan tanda-tanda penyakit sakit dan menunjukkan bukti keburukan hatinya serta kekufurannya. Maka renungkanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada Anda terhadap 3 peringatan yang saya sebutkan di atas tentang kewajiban memuliakan, menghormati dan mengagungkan Nabi SAW dalam peringatan Maulid beliau, ketika mengingat hadis maupun sunnah beliau, dan ketika mendengar nama beliau disebut, dan juga mengingat keharaman melakukan sesuatu yang semula untuk pengagungan bukan pada tempatnya. Sesungguhnya yang demikian itu lebih dekat pada sikap menghina dan merendahkan, serta mengingat kebolehan membunuh orang yang merendahkan derajat maupun menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ijma'. Maka sudah jelas bagi Anda jika Anda memiliki mata hati, basirah, sekecil apapun buruknya perilaku ini, begitu keji dan begitu berat siksaannya. Jika hal itu sudah jelas bagi Anda, maka segeralah Anda kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku keji ini yang membinasakan baik di dunia maupun di akhirat.